Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek akan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak pernah saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil Pak Panglima, dia masih suka di sana. Oh ya Pak, udah apa-apa Pak, bagus di sana aja. Gitu. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jan. Koleganya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini, aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebutnya kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu. Dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang, tuh, ketegangan sosial naik terus. Segala macam hal seperti di situ. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kan? Kita membela Jokowi ya. Kan sudah selesai.
dengan Prabowo Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi. itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi. saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo. Jelas itu saya bela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi. Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo. Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Enggak enggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Cari. Saya mau terangin sama saya. Tapi saya ingin meluruskan ini, Pak Jokowi. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija itu saya mania pada Persija loh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. Sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu Udah, kau carikan aja Ini, Google. ini. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya ini kata Google ya. Itu pentingnya belajar. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kali ini kita disuguhkan sebuah tayangan yang sangat menarik dan bikin geger jagat media sosial. Aktivis sekaligus pengamat kita Bung Rocky Gerung baru saja turun tangan menjadi saksi ahli dalam pusaran kasus Dr. Tifa. Di depan penyidik dan media nasional, Bung Rocky dengan kecerdasannya yang luar biasa memberikan pelajaran berharga yang membuka mata kita sebagai masyarakat awam. Bung Rocky menegaskan sebuah logika dasar hukum dan akademis yang namanya penelitian atau riset itu tidak bisa dipidana. Beliau meluruskan pemahaman kita dengan metode reverse logi, atau kalau semua penelitian dibayang-bayangi oleh pidana, ya otomatis tidak akan ada orang yang di dunia ini yang mau meneliti. Ya, semua riset ilmiah itu dasarnya adalah rasa ingin tahu atau yang dikenal dengan istilah ilmiahnya Hermeneutics of Suspicion, sebuah kecurigaan awal yang wajar memulai pengujian akademis. Namun, suasana semakin memanas teman-teman saat presenter mencoba menjebak dengan kutipan kontroversial Rocky Gerung mengenai ijazah asli tapi orangnya palsu. Dengan refleks otak yang sangat cepat, Bung Rocky justru membalikkan keadaan dan membuat presenter kelimpungan karena pertanyaan yang diajukan dianggap tidak jeli dan terkesan ambigu. Ya, sikap hati-hati Bung Rocky ini membuktikan kedewasaan berpikirnya, sebab beliau tahu betul berdasarkan fakta di pengadilan, bukan sekedar menjadi konsumsi rating media nasional. Ya, Sobat Politik, polemik ini mengenai kasus ijazah Presiden Jokowi ini memang terlalu larut bergulir di tengah masyarakat. Harapan
Datangkan saja pihak penggugat beserta saksi ahlinya dan hadirkan pula Bapak Jokowi secara langsung ke pengadilan untuk menunjukkan dokumen fisiknya demi titik terang yang sejelas-jelasnya. Sayangnya teman-teman, hingga saat ini isu ini terus menjadi perdebatan panjang yang menyita energi bangsa serta dikhawatirkan dapat menghambat fokus visi misi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan dan tanggapan sobat politik semua melihat argumen dari Bung Rocky Gerung yang berhadapan dengan pengacara dan presenter di media nasional ini? Mari silakan tulis opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan agar kita bisa bertukar pikiran bersama sekaligus teman-teman kita akan berdiskusi bersama di sana. Ya teman-teman, kita juga melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan-tanggapan dari netizen, dan sebelumnya teman-teman, sebelum kita melihat tanggapan dari netizen, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Nah teman-teman, mari kita saksikan bersama bagaimana tanggapan dari teman-teman kita, dan mari kita lihat bersama bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sunarto memberikan tanggapannya, hajar si Jack. Ya, Edi Mulyadi juga memberikan tanggapannya, teman-teman, mantap, terbaik, gaspol abangku Rocky Gerung. Ya, Kinan aja juga memberikan tanggapannya di sini, teman-teman, lihat pengacara Jokowi pengen ketawa. Ya teman-teman, kita lanjutkan di sini juga teman kita Agus Tarman memberikan tanggapannya, lama-lama media juga ikut terhipnotis apa yang dikatakan para peneliti, semua pada nggak nyambung. Sistem di negara Republik Indonesia sudah konslet. Teman-teman, Rio memberikan tanggapannya, masalah ijazah sampai sidang pakai pengacara segala, tunjukkan sendiri, selesai. Teman-teman, Karina memberikan tanggapannya di sini, Rocky sedikit ragu dalam pertanyaan Kompas yang sering Kompas itu bisa kemana-mana ya. Kita lanjut teman-teman, Abdul Syukur memberikan tanggapannya, bukan hanya Bung Rocky, seluruh rakyat Indonesia mendukung Bang Roy Suryo CS. Ya teman-teman, Dopana memberikan tanggapannya, mengerikan, krisis kepercayaan makin meluas. Sebetulnya yang diperlukan hanya satu saja, yaitu ijazah asli, barangnya dan bukan yang lain, titik. Margono memberikan tanggapannya di sini, peneliti tidak bisa dipenjara, terbalik sedangkan koruptor negara kita dilindungi. Ya teman-teman, kita lanjutkan di sini juga teman kita Jerry Fintirta memberikan tanggapan, kalau ada ijazah asli diperlihatkan kepada publik, diperlihatkanlah ketika ada yang ingin melihat, itu tandanya ijazahnya asli ada. Kalau menurut saya logikanya begitu. Ya teman-teman, Jusmawati memberikan tanggapannya, rakyat bertanya masalah kasus ijazah Jokowi memalukan, waktu dan korban begitu banyak, mengapa tidak segera fisik ijazah Jokowi diuji keasliannya di pengadilan secepatnya? Apa kendalanya? Mumpung fisik tersebut sudah berada di tempat kejaksaan, mengapa didahului dengan sidang-sidang yang bukan pokok permasalahannya? Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mang Ayo, host pusing, pengacara Jokowi aja lebih pusing. Ya, Kaliba Barei memberikan tanggapan, Bung Rocky harus jelaskan agar pengacara Jokowi. Teman-teman, Lili Kusmi memberikan tanggapan, cuman selembar ijazah saja bulet kayak ngejar maling kelas kakap. Coba kayak jam di semalam saja terbongkar, ada apa ini? Kita lanjut teman-teman, disampaikan oleh teman kita Muhammad Daris memberikan tanggapan, perdebatan kalau yang dikedepankan ego atau emosi akhirnya enggak nyambung. Coba kita lihat video ini, ditayangkan Bang Rocky lain sementara yang dijawab pembawa acara lain. Kita lanjut teman-teman, kita disampaikan oleh teman kita Choli Santoso. Di sini dia berpendapat, si Lawer ini ciri khas mata ngantuknya menunjukkan dugaan si pengkhianat memang palsu. Ya teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Suryono memberikan tanggapannya, usul Pak Rocky zaman sekarang cari pejabat negara yang jujur susah, apalagi Pak Mulyono nggak mungkin. Kita lanjut teman-teman, di sini disampaikan oleh kita Sogo Trautama memberikan tanggapan, ribet amat masalah ijazah Jokowi ini, kalau benar punya ijazah asli tinggal tunjukkan, kalau ijazahnya palsu ya tinggal minta maaf. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Lilik Mansis memberikan tanggapannya, hukum di Indonesia sungguh naif, sangat ironis, masalah ijazah palsu saja bertele-tele. Ya sobat politik, disampaikan oleh teman kita
kita Dr. Siprianto memberikan tanggapannya, semua tidak ada yang menutupi ijazah palsu Jokowi, semua membongkar kejahatan Jokowi. Kita lanjut teman-teman, disampaikan oleh teman kita Ansori Hamsun memberikan tanggapannya, Rocky Gerung dalam hal ini takut berbicara terbuka, selalu berkelit sehingga orang sulit paham dengan omongannya atau dengan penjelasannya. Kita lanjut teman-teman, Muslim Marbun memberikan tanggapannya, sudah tidak berhitung lagi melihat wajah Pak Jokowi, beda dengan ijazah tidak sama masih dikatakan asli. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Saya pamit undur diri. Salam NKRI, harga mati.